Cerita diawali menampilkan seorang gadis kelas 2 SMA bernama Amaya Haruko yang juga merupakan wakil ketua elit global di akademi yang tentunya letaknya bukan di planet Bogor. Dia cengar-cengir sendiri bukan berarti tidak waras, tapi sedang ingin menjemput Tuan Maharaja yang di Pertuan Agung, atau lebih mudahnya, yaitu teman masa kecilnya yang bernama Ooyama Takeru. Tiba-tiba si Haruko ini sudah sampai saja di tempat tinggal Takeru, yang dimana saat dia masuk ke sana tiba-tiba setelah rasa nikmat tipis-tipis itulah, tentunya Takeru langsung kena gampar wajah handsome-nya dan langsung meminta maaf, sementara Haruko terlihat sangat gembira karena sudah 3 tahun mereka tidak bertemu. Tentu saja yang mulia Takeru langsung fokus ke bulatan bukit kembar milik Haruko yang sudah bertambah besar. Untuk menghindari maksiat, mereka berdua langsung bergegas menuju ke sekolah. Di perjalanan Haruko bertanya tujuan apakah yang membuat Takeru masuk ke akademi ini. Tentunya Takeru hanya punya 69 alasan, sebab alasan pertama adalah tidak ada ujian masuk, sementara alasan kedua sampai ke 69 tentunya karena di sekolah ini banyak cewek-cewek, gadis-gadis, dan wanita-wanita yang sangat bohai aduhai dan mempesona. Setelah 3 tahun, dirinya tersiksa sebab di sekolah sebelumnya yang ada hanya manusia-manusia berpatang kancut sehingga tower dan biji di celananya sampai keriput. Saat sudah sampai gerbang, tentunya Haruko memberitahu kenyataan sebenarnya bahwa sekolah ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Sebab ada ini, itu, begitu, dan itu, dan seterusnya. Yang malah membuat Takeru salah paham hingga Si perutnya. tiba-tiba saja tua yang bukan tua masjid menyampaikan pengumuman bahwa upacara penerimaan akan segera dimulai. Sehingga Haruko yang merupakan wakil ketua elit global harus segera pergi berkumpul dengan kating-kating lainnya. Terpesona dengan wanita-wanita kawaii, si Takeru bukannya menuju ke lapangan, malah terus bergerak mengikuti mereka sehingga membuatnya tersesat. Saat sedang kebingungan, dia mendengar ada suara pertempuran yang membuatnya kaget saat melihat ada 2 orang gadis ini sedang melakukan pergelutan menggunakan senjata yang tentunya tidak diperjualbelikan di warung-warung terdekat. Ternyata bukan dia sendirian yang sedang menonton, sebab ada juga seorang gadis bernama Himegami Kodama yang lagi nangkring di atas pohon. Tentunya Takeru langsung menyapanya menggunakan bahasa isyarat, padahal kupingnya masih normal yang ternyata kancut putih kinclongnya dapat terlihat dengan sangat jelas dari bawah. Hal itu membuatnya malu, ditambah ada pedang nyasar yang menebas batang pohon sehingga Kodama langsung jatuh di tempat yang tepat. Bahkan langit putih berseri di dalam roknya juga terlihat semakin jelas kali ini. Saat ingin menghantam wajah tampan Takeru, Kodama langsung dikejutkan dengan sebuah tanda seperti tanda kutukan Orochimaru. Sehingga dia langsung melepaskan Takeru kali ini, karena akhirnya Kodama telah menemukan musuh yang selama ini dia cari. Tentunya Takeru langsung bergegas menuju ke gedung olahraga di mana upacara penerimaan yang dari tadi belum dimulai-mulai, sebab Rokujo Minori yang merupakan kepala sekolah kelamaan ngetes mikrofonnya. Dia mengatakan bahwa sekolah ini punya 3 motto, yaitu pikiran, kecantikan, dan tubuh. Beliau juga menjelaskan bahwa para murid-murid di sini bebas belajar tentang tresno dan pergelutan, yang dimana membuat Takeru pusing 69 keliling. Beliau lanjut menjelaskan bahwa para murid akan menerima elemen masing-masing yang dipergunakan untuk bertarung memperebutkan 8 maken. Beliau kemudian ingin memberikan contoh pergelutan yang sesuai dengan tata krama. 2 orang sepuh yang ditunjuk adalah orang yang sama yang sudah melakukan baku hantam tadi pagi. Mereka adalah Shinatsu Azuki dan Kinwa Gareth. Tentunya mereka berdua menolak sebab sudah kelelahan setelah adu mekanik tadi pagi. Di tengah kebetulan yang luar biasa ini,
Kodama langsung mengajukan diri sebagai pengganti dan bahkan langsung menantang Takeru yang masih pemula. Ya, semua orang terkejut terheran-heran, bahkan Haruko juga sangat menentang hal tersebut. Namun karena otak si kepala sekolah ini memang sedikit miring, dia malah mengizinkan pergelutan sepuh melawan pemula ini. Saat berhadapan, Kodama menyadari Takeru yang gemetaran sampai keluar sedikit di celananya, sehingga dia langsung menenangkannya bahwa ini cuma pertarungan tutorial, yang tentunya rencana Kodama sebenarnya adalah untuk mengirim Takeru ke tempat di mana bapaknya Naruto berada, atau istilahnya membunuhnya, sebab telah melakukan begitu-begitu dan itu di pagi hari tadi. Dia pun langsung memanggil kodam miliknya yang bernama Ikazuchi dan menyuruhnya untuk menanamkan bola petir di jantung milik Takeru agar bisa goib dalam waktu 7 hari, sehingga dia tidak dicurigai sebagai pelakunya. Dimulai dengan baku hantam tipis-tipis, Kodama langsung melancarkan serangan geledek yang tentunya membuat Haruko ingin menghentikannya, namun untungnya ada seorang gadis yang tiba-tiba saja langsung melompat ke arena dan memblokir serangan mematikan itu. Lalu tepar seketika, dia kemudian berkata kepada Takeru, "Kita akhirnya bisa bertemu," dan langsung memeluk Takeru setelah sadar, yang membuat Haruko sangat cemburu, lalu mencoba memisahkan mereka. Nama dari gadis random ini adalah Kushia Inaho, di mana dirinya mengaku sebagai tunangan Takeru, yang tentunya membuat para NPC di sana langsung bergemuruh saking kagetnya. Begitu juga dengan Takeru, tapi bedanya dia merasa sangat gacor hari ini. Di sisi lain, Haruko mengeluarkan amukannya sehingga Takeru langsung dihajar olehnya yang cemburu brutal. Sepulang sekolah, Haruko pergi ke asrama Takeru untuk menanyakan perihal apa yang terjadi tadi siang. Itu malah membuatnya semakin kaget karena melihat Inaho yang sudah nangkring di sana. Sebagai pengawas asrama yang baik dan berbudi pekerti, Haruko tentunya tidak mengizinkan lanang dan wadon tinggal sekamar agar tidak terjadi maksiat. Tentunya dia langsung ketar-ketir sebab Inaho sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah kita yang tercinta. Ditambah dengan kedatangan Kodama yang tiba-tiba juga ingin tinggal di kamar ini, membuat Haruko langsung dia juga ikut-ikutan tinggal di kamar ini pada akhirnya. Setelahnya semua orang turun brutal, namun Haruko terbangun di tengah malam dan langsung memeriksa Takeru karena khawatir, yang malah itu membuatnya kaget. Keesokan harinya tentunya kalian bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Takeru sehingga bisa seperti ini. Haruko langsung melempar sebungkus es agar memarnya cepat sembuh, sebab itu juga hasil dari tonjokan dia semalam. Takeru kemudian pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, namun setelah dia buka pintu, malah dia mendapatkan cuci mata sekaligus setruman di matanya setelah melihat kancut warna hitam milik Kodama. Karena terlalu lama sarapan, mereka sampai lupa waktu sehingga langsung saja mereka berlari sekencang mungkin agar tidak terlambat. Untungnya Takeru dibantu oleh kodam milik Kodama sehingga dia berhasil masuk dengan selamat. Walau sedikit bingung kenapa dia bisa melompat sebegitu tingginya, Haruko menjelaskan tentang kekuatan super Kodama, yaitu invisible, yang dapat melakukan hal-hal di luar Naila. Karena kelamaan bengong, mereka langsung diomelin oleh Takaki Furan yang merupakan ketua dari elit global di sekolah ini. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus yang mengakibatkan kancut bergambar beruang miliknya bisa terlihat dengan jelas, sampai mau nangis saking malunya. Langsung saja mereka pergi ke ruang kelas masing-masing, yang dimana Takeru dan Inaho berada di kelas yang sama. Saat wali kelas mereka yang bernama Amato Tomika memperkenalkan diri, tiba-tiba kepala sekolah tercinta mengumumkan bahwa akan ada pemeriksaan kesehatan hari ini, sehingga dua murid baik-baik ini langsung memanfaatkan kesempatan dengan izin ke toilet. Seketika mereka berdua langsung memanjat pohon untuk melihat pemandangan maha dahsyat ini. Dan saat mata mereka beralih melihat ke body super Yahut milik Inaho, Takeru langsung saja menutup mata Kengo agar tidak melihat calon istrinya. Tentunya karena kelamaan nangkring di pohon, aksi heroik mereka berdua langsung ketahuan oleh Kodama sehingga langsung kena tendangan si Madiun dari atas dan membuat mereka lari ketar-ketir. Beralih ke ruang ganti, inilah saatnya para batang-batang ini
dicek kemampuan tubuhnya. Dengan bekas tendangan yang masih tersisa, mereka berdua mengikuti kegiatan ini dengan harmonis. Namun tiba-tiba otongnya langsung bergetar ketika mendengar ada suara wanita cantik di dekat sini. Dia pun memeriksanya dan menyadari bahwa bukan cuma murid ciwinya yang mantap-mantap, tapi juga senseinya sangatlah mantap. Beliau kemudian meminta Takeru memasukkan tangannya ke sebuah alat mendeteksi kekuatan elemen yang bisa berbicara bernama Kurobo. Namun alangkah anehnya ketika Takeru memasukkan tangannya, mesin tersebut tidak bisa mendeteksi elemen natural milik Takeru. Sensei pun langsung mengeceknya yang tentunya membuat biji Takeru hampir mau meledak saking panasnya cuaca di dalam ruangan ini. Karena itulah Takeru dipanggil ke ruangan kepala sekolah yang juga sudah ada pencipta mesin tersebut yang bernama Tagayashi Gen. Sebab kejadian ini sangatlah aneh sekali. Gen mengatakan bahwa hal ini sangat mustahil terjadi karena setiap orang pasti memiliki elemen. Sepertinya kejadian ini bukan yang pertama kali. Walau sangat langka, namun setidaknya ada 3 murid di akademi ini yang tidak terdeteksi elemennya, termasuk Takeru dan Inaho. Namun Inaho masih bisa santai sebab dirinya sudah memiliki maken yang artinya dapat bertarung dengan siswa lain. Tentunya masalah yang dialami Takeru sangatlah serius sebab Takeru bisa saja langsung koit karena tidak mempunyai kemampuan apapun untuk bertarung atau melindungi diri. Untungnya ada Inaho yang setia untuk selalu melindungi Takeru kapanpun dan dimanapun. Karena itulah selama sebulan ini Takeru harus dihindarkan dari segala macam pertarungan. Setelahnya Inaho dan Takeru beristirahat sebentar di kursi taman yang apesnya bola voli langsung mendarat di kepala Takeru. Mereka pun langsung meminta maaf, sementara Takeru malah terlihat senang yang seketika ada benda lain yang mendarat di kepalanya. Kali ini adalah kertas iklan klub yang mencari anggota baru, di mana Inaho menjelaskan bahwa seluruh murid di akademi diwajibkan untuk bergabung dengan klub apapun. Takeru bertanya mengapa Inaho mau melindungi dan bahkan menganggap dirinya sebagai tunangannya. Inaho hanya menjawab, kalau kamu tidak mengingatnya, berarti ini rahasia. Yang kemudian Haruko langsung datang dan membawakan bekal makanan Takeru yang ketinggalan. Takeru kemudian meminta Haruko untuk menemaninya berkeliling sekolah melihat klub-klub menarik untuk diikuti. Beralih ke kepala sekolah dan Tagayashi Gen yang menganggap Takeru adalah anak dari sensei mereka sebab karakteristik mereka berdua sangatlah mirip. Kembali ke Haruko, Takeru dan Inaho yang sedang melihat-lihat klub di akademi. Lagi-lagi ketika mengunjungi klub voli, sebuah bola kembali melayang ke wajah Takeru yang untungnya berhasil ditepis oleh Inaho. Saat melihat daftar klub yang ada, Takeru menjadi kepikiran untuk bergabung ke klub fotografi yang tentunya kita semua tahu gambar-gambar seperti apakah yang akan diambil sehingga Haruko melarangnya. Dia menyarankan agar Haruto bergabung ke klub yang sama dengannya, yaitu klub Kenkeibu. Keesokan harinya, Haruko merasa khawatir dengan Takeru yang belum memiliki maken, sementara Takeru juga masuk ke kamar mandi untuk gosok gigi dan cuci muka. Sehingga lagi-lagi dia langsung kena lempar palanya sebab tidak mengecek dulu apakah ada orang atau tidak di kamar mandi. Lanjut ke sekolah, Takeru bertanya kepada Haruko mengenai klub Kenkeibu-nya. Ya, karena penjelasannya sangat lebar, jadi akan saya persingkat. Intinya klub Kenkeibu adalah penjaga kedamaian sekolah agar semua siswa bisa belajar dengan tentram dan tidak mengalami masa-masa suram selama mereka belajar. Tiba-tiba si Kengo langsung nongol dari semak-semak sambil memperkenalkan diri dan mengajak Haruko salaman. Tentunya Takeru merasakan ada hal yang aneh sehingga dia langsung menghentikannya. Namun tangan si Takeru malah nyasar ke tempat lain. Sehingga lagi-lagi Takeru langsung kena tonjok mukanya oleh NPC bernama Minaya Uruchi yang tiba-tiba datang karena dikira mesum. Untungnya Haruko menjelaskan kesalahpahaman ini dan langsung mengenalkan mereka berdua, lalu memintanya agar akrab dan tidak saling baku hantam. Tiba-tiba saja ada yang sedang ramai-ramai berkumpul menyaksikan adanya pertarungan antara Azuki melawan murid baru bernama Kai yang menantangnya bertarung, dan jika dia berhasil memenangkan pertarungannya, Azuki harus mau menjadi bebeknya.
Ya, setidaknya dia lebih baik daripada si duo tukang ngintip ini. Langsung saja, sebagai wasit yang adil dan anti korupsi, Kodama memulai pergelutan ini. Di sini Azuki sangat meremehkan lawannya sehingga dia tidak menggunakan kekuatan Maken yang berakibat dirinya menjadi sedikit babak belur. Tidak terima melihat seorang ciwi kawaii dihajar, Takeru pun mencoba menghentikannya namun dilarang oleh mereka berdua. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan aneh dalam diri Takeru aktif yang membuatnya bisa masuk dan menghentikan pukulan mematikan itu walau terhempas juga. Memanfaatkan kesempatan ini, Azuki langsung gantian menyerang Kai hingga knock. Namun karena efek serangan tadi, cawatnya sampai lepas. Itu menjadi sedikit pengorbanan atas kemenangannya. Sementara Takeru hanya menerima getahnya sebab dirinya telah mengganggu dan melanggar aturan pertarungan sekolah ini. Namun Haruko merasa sedikit senang sebab ternyata Takeru masih belum berubah dari sedulu kala. Takeru kemudian menjelaskan bahwa pertarungan di sekolah ini harus berjalan dengan adil, yang dimana Haruko sebagai anggota Kenkeibu juga sedang memperjuangkan hal ini. Sehingga setelah mendengarnya, Takeru memutuskan untuk bergabung dengan klub Kenkeibu bersama Inaho dan satu impostor tentunya yaitu Kengo. Sebagai ketua, Haruko langsung membawa mereka ke ruangan klub yang tentunya membuat anggota lain senang karena di tahun ini mereka mempunyai 3 anggota baru. Pertemuan pertama mereka dilakukan di pemandian air panas yang tentunya membuat 2 orang baik-baik ini merasa sangat semangat, apalagi ditambah kedatangan sensei yang sangat yahut ini. Namun kesenangan langsung hilang saat mereka hampir terkena lemparan shuriken yang sangat berbahaya sekali, bahkan bisa bikin langsung masuk isekai. Keadaan semakin menegangkan karena tiba-tiba ada seekor beruang ganas yang menyerang. Setelah mereka berdua digunakan sebagai umpan, para wanita-wanita berbahaya ini bisa langsung mengusirnya tanpa membunuhnya setidaknya. Sehingga setelah adegan berbahaya ini, mereka akhirnya disambut secara resmi. Selanjutnya adegan beralih ke pelajaran olahraga yang dimana mereka berdua lagi-lagi terlihat lemah syahwat sebab dengkul mereka yang sudah kosong. Azuki menjelaskan bahwa latihan fisik ini merupakan kegiatan rutin sehari-hari sehingga mereka langsung diberi semangat dengan lemparan shuriken agar berlari jika ingin bertahan hidup. Lanjut ke pembelajaran pada umumnya yang kali ini diajari oleh Takaki Furan, yang tentu saja mereka berdua malah tidur di bangku paling belakang, sehingga tentu saja Furan ingin menghukum mereka yang untungnya tidak jadi, dan malah mereka berdua mendapatkan pemandangan menyegarkan yang membuat rasa ngantuk langsung hilang seketika. Selanjutnya latihan untuk mengosongkan pikiran bersama Kodama. Pada awalnya para otong-otong ini mampu berpikiran jernih, namun ketika Aki Sensei datang, pikiran mereka langsung ngiris kemana-mana, mengakibatkan mereka berdua kena setruman dari Kodama. Malam harinya Takeru yang kelelahan mengeluh karena latihan yang sangat berat, sementara Haruko masih rajin belajar. Dia minta obat oles agar pegel-pegelnya bisa hilang. Dan karena mereka tidak punya, Takeru langsung mendapatkan pijat yang tidak flash-flash dari Inaho. Sebab cemburu, Haruko juga memberikan pijatan brutal kepada Takeru, sementara Kodama hanya bisa menyaksikan dari balik pintu. Namun dia juga ikut-ikutan memberikan pijatan dengan kakinya sambil meminta Takeru untuk pergi keluar bersamanya besok. Keesokan harinya Takeru yang sedang menunggu Kodama kebingungan kenapa dia mengajaknya. Sementara ketiga orang kepo ini memata-matainya dari semak-semak. Takeru langsung bingung melihat Kodama yang sangat kawaii dengan pakaiannya, sehingga langsung saja mereka pergi ke pusat perbelanjaan yang tentunya ini masih berada di wilayah akademi mereka. Kodama menjelaskan bahwa sekolah ini sangat berbeda dari yang lain, bahkan memiliki aturannya sendiri seperti negara di dalam negara ataupun jawat di dalam jawat. Tentu saja seperti otong-otong pada umumnya, si Takeru disuruh membawa barang belanjaannya yang begitu banyak, lanjut membeli pakaian. Sementara Kodama sedang mencoba-coba daleman, Takeru yang sedang menunggu di luar kehilangan keseimbangan sebab ramainya pengunjung sehingga dia jatuh dan masuk di tempat yang tepat. Itulah akibatnya mengapa sekarang ini kepala Takeru dibungkus seperti mumi yang tentunya ketika masyarakat kepo ini masih antusias memata-matai mereka, bahkan ada juga satu orang misterius yang ikut mengawasi. Mengatasi rasa lelah, mereka pun beristirahat di cafe Maid, di mana Takeru terkejut melihat Azuki yang bekerja di sana. Azuki marah sebab melihat Kodama yang berduaan dengan Takeru sehingga dia mengabaikannya. どうぞごゆっくり。大切に扱ってもらわなくちゃ。でも可愛いです。ちょっと着てみたい。
Bahkan makanan pesanan Takeru sampai ditulis seperti ini menggunakan saus, yang artinya kalian pasti tahu kalau resin belajar. Setelahnya mereka berdua bersantai di pinggir danau, Takeru menggunanya tipis-tipis dengan mengatakan bahwa Kodama akan sangat yahut jika menggunakan pakaian maid. Mereka pun lanjut berbicara seperti sepasang kekasih yang tiba-tiba Kodama ingat tujuan awalnya, yaitu tentang tanda misterius itu dan langsung memeriksa tubuh Takeru. Namun tiba-tiba ada 3 orang kurang kerjaan yang muncul dari rerumputan yang ternyata mereka merupakan penggemar setia Kodama. 女神のためならいつでもどこでも児玉聖地マップを作成し侵入会員には Tentunya Kodama langsung menghempaskan mereka semua menggunakan minionnya, yang dimana lagi-lagi ada orang lain muncul, namun kali ini langsung menyerang tanpa basa-basi. Ternyata orang ini bertujuan untuk mengambil data dari murid-murid terkuat di akademi ini agar bisa masuk ke sebuah organisasi bernama Kamikari. Namun tiba-tiba serangan mereka tidak sengaja mengenai Takeru yang dimana tidak ada tanda misterius itu di dadanya. Serangan selanjutnya bahkan sampai membuat Kodama dan Takeru terlempar ke sungai, yang tiba-tiba kekuatan Takeru menjadi aktif dan langsung membawa Kodama keluar dari air lalu lanjut adu mekanik dengan orang misterius ini. Karena hal inilah tanda misterius itu muncul di dadanya dan menggunakan kekuatan super dahsyat inilah Takeru berhasil mengalahkan penjahat ini dengan mudah, sehingga langsung menerima hadiah dari Kodama yang membuat orang-orang cemburu. Esok harinya Haruko yang bangun pagi-pagi memutuskan untuk berlatih sebab cemburu dengan mereka berdua. Sesaat setelahnya terlihat Takeru yang sedang jogging juga menusulnya lalu mendiskusikan kekuatannya yang baru saja muncul kemarin. Haruko yang masih cemburu tentu saja langsung pergi, sehingga kali ini bekal makanan Haruko warnanya hijau semua. Tentunya Haruko yang terlihat kesal langsung mengambil kembali bekal itu dan menyuruh Takeru untuk masak sendiri mulai hari ini. Takeru yang mencoba mengejar Haruko malah tidak sengaja menarik roknya, yang dimana kejadian ini membuat orang lain salah paham. Tentu saja lagi-lagi Takeru langsung kena bau mentah dari kacung setia Haruko. Siang harinya Takeru yang belum makan kebingungan perihal apakah yang sebenarnya terjadi. Perhatiannya langsung dialihkan dengan pertarungan Pancho yang sangat menakjubkan. Orochi yang datang kemudian menjelaskan bahwa anggota Kenkeibu yang lain sedang sibuk mengurusi sebuah masalah duel mencurigakan, sehingga mereka berdua yang dari kemarin hanya menganggur diminta untuk menyelidikinya. Duo yang tidak akrab ini pun kali ini terpaksa untuk bekerja sama saat melakukan penyelidikan. Takeru hanya bisa bengong sebab perutnya sangat lapar. Karena kasihan, Orochi memberikan sebungkus roti yang entah dari mana datangnya. Dia mengingat masa lalu saat dirinya pertama kali bertemu dengan Haruko sampai menjadi dekat seperti sekarang. Bukannya berterima kasih, si Takeru malah minta jus sehingga dia mendapatkan sendangan manis dari Orochi. Saat sedang sendirian, Takeru dihampiri oleh seorang siswi yang ternyata mengetahui bahwa Takeru sedang melakukan penyelidikan, yang tentu saja dialah sang pelaku kejahatan itu, sehingga langsung menyerang Takeru dan membuat kakinya tidak bisa bergerak. Untungnya Orochi datang membantu, yang pada akhirnya bukannya berhasil selamat, malah mereka berdua terjebak semua sekarang. Sementara Takeru hanya bisa menjadi patung, Orochi terlihat sangat kewalahan dengan semua serangan yang diterima. Di sisi lain, Haruko yang merasa khawatir mencoba menelusuri sekolah untuk mencari mereka berdua. Dengan bantuan dari kekuatan Kimi, Haruko berhasil datang di waktu yang tepat. Menggunakan kekuatan masin dahsyatnya, Haruko mampu menyerap serangan itu, dan bahkan dengan sekejap dia mampu menumbangkannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Takeru langsung meminta maaf kepada Haruko dan Orochi karena tidak berguna. Lagi-lagi dia malah terpeleset sehingga keluar suraf seperti ini. Esok harinya Inaho yang ketiduran di kelas bermimpi tentang masa kecilnya bersama Takeru 8 tahun yang lalu, sehingga langsung kaget saat melihat Takeru di depannya. Selanjutnya mereka yang dibimbing oleh yang mulia kepala sekolah Chan melakukan latihan entah apa namanya ini, dan karena kebanyakan bercerita mereka berdua langsung kena geplak palanya, dan karena entah kepikiran apa si Minori langsung mengajak Kurigasa untuk melakukan demonstrasi bergelutan menggunakan maken, yang bahkan dia langsung bisa menghempaskannya dengan sangat mudah. どのエレメントじゃ強烈だったばい。あの時のタケル様は
Setelahnya Haruko yang sibuk rapat menyuruh Takeru untuk pergi berbelanja barang kebutuhan. Dia pun langsung mengajak Inaho yang sedang melamun mengingat masa kecilnya dengan Takeru untuk belanja bersama. Setelah selesai berbelanja, Takeru yang kebelet ngising langsung pergi ke toilet terdekat. Memutuskan untuk istirahat sebentar, Inaho pun membicarakan tentang jadi masa lalunya bernama Takeru waktu mereka pertama kali bertemu, yang ternyata Takeru masih belum mengingatnya sehingga dia merasa sedikit kecewa. Inaho kemudian meminta Takeru untuk pulang duluan sementara dirinya merenung sementara di sini mengingat masa lalu mereka. Bahkan saking sedihnya dia sampai pergi ke puncak gunung sendirian. Takeru yang meninggalkan Inaho sendirian langsung dimarahi dan diceramahi oleh mereka berdua sehingga langsung pergi kembali untuk mencarinya. Usui yang tidak sengaja melihatnya langsung memarahi bahkan sampai memukul Takeru karena memang Takeru ini layak dibeginikan karena ketololannya. Untungnya Takeru langsung paham maksud dari Usui sehingga dirinya langsung bergegas ke gunung. Sementara Usui yang ketahuan membeli majalah yang tidak oleh Kodama, Takeru berlari dengan sangat cepat mencari Inaho. Saat sampai di atas, Takeru melihat batu besar yang akan menimpa seekor kucing sehingga karena kepepet dia bisa sedikit menggunakan kekuatannya. Lagi-lagi ada bebatuan yang entah jatuh dari mana, namun untungnya Inaho berhasil datang untuk menyelamatkannya dan pingsan setelahnya. Langsung saja Takeru menggendongnya pulang sehingga kali ini mereka berhasil baikan. Cerita beralih ke Akaya yang merupakan orang suruhan sekolah sebelah yang mengunjungi Minori untuk program pertukaran murid. Sebenarnya seharusnya Akaya tidak datang, namun karena Kamigari merupakan mencurigai bahwa ada seseorang di sekolah ini yang mencoba membebaskan kekuatan Yamada no Orochi, dia pun dikirim untuk mencari tersangkanya. Mereka bertiga yang tiba-tiba datang merasa sedikit tidak senang karena mulai hari ini Akaya juga akan menjadi guru di sini sehingga dia langsung meminta Furan untuk mengantarnya menuju Kenkeibu. Setelahnya Takeru bersama nakama dan juga murid-murid pindahan lainnya memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun mereka semua ternyata sedikit sombong yang membuat Azuki kepanasan sehingga mereka pun memutuskan untuk bertanding dengan olahraga. 負けん気内で決闘はご法度ですから。 Pertandingan berlangsung dengan sangat sengit. うちは信じてますよ。姫神先輩。私たちは勝つね。 Puncaknya ketika Demitora melayangkan serangan yang ditahan oleh Haruko, bahkan saking dahsyatnya tempat itu sampai hancur. Lagi-lagi Takeru malah mendapatkan waifu baru secara tidak sengaja, dan karena itulah pertandingan dianggap seri, bahkan mereka jadi berkurang rasa bencinya lalu melakukan foto bersama. Setelahnya Takeru yang berada di kelas langsung ditembak oleh Otsuka sehingga hal itu membuat Inaho tidak bisa berkutik lagi karena kalah debat dengannya. Bahkan para siswa di sana juga sudah seperti zombie yang ingin memakan Takeru sekarang juga karena kesal dengan dia yang kelewat hoki. Di sisi lain Haruko sangat kagum dengan kemampuan memotong rempah-rempah Demitora yang ternyata dirinya tidak bisa memasak. Ya, terlihat Takeru yang sudah babak belur sedang diobati oleh sensei yang bahkan saking perihnya sampai membuat showernya tidak bisa berdiri tegak. Namun tiba-tiba terjadi kecelakaan kecil yang membuat Takeru tertimpa oleh badan aduhai Aki sensei. Setelahnya Takeru mendapatkan surat kencan dari orang misterius yang membuat Usui sangat kesal dengannya karena dia sendiri masih suram-suram saja nasibnya. Ternyata yang mengirim surat tersebut adalah Otsuka sehingga langsung saja mereka pergi ke tempat-tempat menyenangkan. Mereka kemudian masuk ke sebuah rumah aneh yang dimana tempat itu sudah dipersiapkan. Bahkan mereka bertiga sampai dialihkan perhatiannya agar tidak mengganggu rencana ini. Kembali ke Takeru yang ternyata hanya dipaksa untuk mendengarkan lagu-lagu dari Otsuka sampai dirinya pingsan karena lelah. Malam harinya Takeru sendiri merasa bingung sebab walau Otsuka ini merupakan tipe wanita idealnya, namun Takeru sama sekali tidak tertarik dengannya. Bahkan osongnya sama sekali tidak berdiri. Esok harinya kedua orang ini lagi-lagi melakukan aksi bejatnya yaitu mengintip para woman-woman yang sedang ganti baju melalui jendela menggunakan sebuah tangga. Jadi, pagi hari sebelumnya, Usui memberikan usul kepada murid laki-laki agar kelas renang mereka digabung bersama murid perempuan yang tentunya semua orang setuju. Sehingga langsung saja dia pergi ke ketua elit global untuk merelasikan hal ini. Dan agar bisa mewujudkannya, dia ingin menyelesaikan hal itu dengan sebuah tantangan perangkal feri air. Tentunya tantangan itu disetujui. Kembali kedua sahabat kita ini yang ternyata tangga tersebut tidak cukup tinggi untuk mencapai jendela. Bahkan tingkah mereka malah ketahuan
dilakukan oleh Kurigasa sehingga harapan-harapan ini langsung dirobohkan olehnya. Menuju ke perang kavaleri air di mana setiap tim terdiri dari 6 kelompok yang diketuai oleh guru. Tentunya dua siluman kanjut ini sangat percaya diri untuk memenangkan pertandingan menggunakan rencana rahasia. Dengan teknik bacot no jutsu yang diajarkan Usui, Takeru berhasil mengambil ikat kepala Inaho dengan sukses. Selanjutnya si mata 4 ini yang malah membuat Kodama ngamuk sehingga langsung kena sambaran petir dari Zeus. Namun ternyata itu merupakan bagian dari rencana Usui yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil ikat kepalanya secara diam-diam. Kembali ke Takeru yang melayangkan serangan remas-remas Tsukid kepada Haruko dan bisa dengan lancar mengambil ikat kepalanya walau berakhir pingsan. Kini giliran pertarungan Kanjut Badak melawan Azuki yang langsung knock, namun Ayaka dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Pertarungan berlanjut, Takeru dan Usui yang melakukan serangan gabungan malah dibuat kewalahan oleh Otsuka. Di sisi lain, Ayaka dan Aki Sensei sama-sama knock di pertarungan sehingga hanya menyisakan Takeru dan Ushio melawan Otsuka. Usui mengorbankan dirinya untuk mencopot baju renang Otsuka yang ternyata masih ada UVH di dalamnya. 全力でって俺一体どうなるんだマジかよ Namun, karena kecelakaan, Takeru berhasil memenangkan pertandingan ini. 残った牙は大山組のみよって。 Sehingga harapan para syahib-syahib sekalian berhasil diwujudkan. いかん俺たちのパラダイスへお今男女共気配はあれど姿は見えず Iya, sekiranya segitu saja video kali ini. Sayonara